Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang berbahagia, mari kita lanjutkan kajian fikih zakah. Semoga bermanfaat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pengajian kali ini kita akan membahas topik tentang zakat hewan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-faslu tsani, fasal yang kedua. Zakatu tharwa al-hayawaniyah, berbicara tentang zakat kekayaan hewan. Zakat yang lahir dari salah satu kekayaan manusia, yaitu hewan. Al-mamlakatul hayawaniyah, kepemilikan hewan manusia, wasi'atun, luas sekali, katsiratul asnaf, yang banyak macam-macamnya atau banyak golongannya. Manusia memelihara hewan yang jumlahnya banyak sekali, dan macam-macam hewan banyak sekali. Kalau di Indonesia misalnya, hewan yang ada di Kalimantan, di Sulawesi, di tempat-tempat yang hutannya masih sangat luas, lebat, tentu beda dengan di Jawa yang kepadatan penduduknya sudah overload, ya, sudah overdosis, sudah itu jenis-jenis hewannya tentu sangat variatif. Hatta inna fasailaha, sampai perincian-perincian hewan itu, la tu'addu bil alaf, sungguh kalau dihitung itu jumlahnya ribuan. Burung saja banyak sekali, macam-macam burung saja banyak sekali, hewan-hewan berbisa banyak sekali, hewan-hewan yang lain banyak sekali. Bagi pengamat hewan tentu akan mengetahui bahwa anugerah Allah yang diberikan manusia yang namanya hewan itu ribuan. Walakinnal insana, dan tetapi manusia, lam yang tafi, tidak mengambil manfaat manusia itu, illa bil qalili, kecuali hanya sedikit, minha, dari hewan. Yang dimanfaatkan manusia ternyata tidak banyak, tentu yang hukumnya halal, yang diperbolehkan oleh agama, yang punya dampak positif terhadap kesehatan fisik, kesehatan rohani. Wa a'dhamuha naf'an, wa a'dhamuha, hewan yang paling agung, yang paling besar, naf'an, manfaatnya, lahu, bagi manusia, ma, itu hewan, arafahul arab, yang dikenal oleh orang Arab, bismil an'ami, dengan nama an'am. An'am itu hewan ternak. Apa an'am itu? Wahya an'am al-ibilu, onta. Orang Arab mengenal an'am, hewan ternak, itu satu onta. Kita tahu onta di Arab itu multifungsi, bisa untuk dikonsumsi, bisa menjadi alat transportasi. Kita kalau membaca sejarah Nabi, alat transportasi utama adalah unta untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Wal baqaru, yang kedua sapi. Sapi untuk konsumsi, untuk korban. Wahwa al-baqar, sapi itu yashmalu, juga mencakup al-jawamis, kerbau. Kata al-baqar itu juga mencakup kerbau. Jadi ada onta, ada sapi, kerbau, wal ghanamu, dan kambing. Inilah hewan yang selalu dimanfaatkan oleh manusia untuk konsumsi terutama. Saat ini tentu onta tidak berfungsi sebagai alat transportasi, ya, karena alat transportasi sudah sangat modern. Ada mobil,
ada pesawat, ada kapal, ada jet. Dengan perkembangan teknologi ini, sehingga onta pun ya banyak fungsinya untuk konsumsi, jamuan-jamuan para tamu seperti yang kita lihat di media sosial. Kalau yang ada di negara kita tentu sapi dan kambing yang banyak dimanfaatkan. Tentu kalau orang Jawa ya ditambah dengan ayam ya, untuk acara manakiban, nyembelih ayam. Wayashmalu, kambing itu juga mencakup ad-dha'na, kambing kibas, wal ma'iza, dan kambing kacang. Artinya kalau orang Jawa ya domba kibas dan domba biasa. Bermacam-macam jenis kambing. Bagi peternak kambing untuk macam-macam jenis kambing itu. Wahia al-an'am, ini hewan ternak ini yang terdiri dari unta, sapi, kerbau, kambing dengan berbagai macam jenisnya. Allati, itu sesuatu imtana yang Allah memberikan anugerah Allah Ta'ala biha, dengan an'am, hewan itu, ala ibadihi, kepada hamba-hamba Allah. Wa'adada, Allah menghitung manafi'aha, manfaat-manfaat hewan ternak itu, fi mawadhi katsiratin, di dalam tempat yang banyak, min kitabihi, dari Al-Quran, kitabnya Allah. Hewan ternak, unta, sapi, kerbau, kambing itu manfaatnya banyak sekali, dan Allah memberikan penjelasan manfaat itu di dalam Al-Quran. Ini tentu sebuah atensi bagi kita umat Islam untuk punya kesungguhan melakukan studi terhadap hewan, terutama hewan-hewan yang membawa manfaat besar bagi kehidupan manusia. Qala ta'ala, Allah berfirman fi suratin Nahli, di dalam surat An-Nahl, wahiyya suratun wahiyya tusamma suratan Na'am. Ini juga dinamakan surat An-Na'am. Wal an'am, bismillahirrahmanirrahim. Wal an'ama khalaqaha lakum fiha dif'u wa manafi'u wa minha ta'kulun. Wa lakum fiha jamalun hina turihuna wa hina tasrahun. Wa tahmilu athqalakum ila baladin lam takunu balighihi illa bisyiqqil anfus. Inna rabbakum lara'ufur rahim. Ha, hewan-hewan ternak itu lakum, bagi kamu semua. Allah lah yang menciptakan unta, kambing, sapi, kerbau untuk kamu semua, wahai manusia. Fiha dif'u wa manafi'. Fiha, di dalam an'am, di dalam hewan ternak itu ada banyak fungsi. Satu, dif'un, ada bulu yang menghangatkan. Tentu orang Arab sangat paham ya bahwa bulu dari hewan ternak ini sangat bermanfaat. Dibuat apa ya, jaket, dibuat apa untuk menghangatkan tubuh. Wa manafi'u, dan banyak sekali kemanfaatan yang lain. Wa minha ta'kulun, wa mihalan, dari an'am itu ta'kuluna, dibuat untuk makan, konsumsi. Jadi untuk kebutuhan konsumsi, untuk kebutuhan sandang, dan untuk kebutuhan-kebutuhan yang lain. Walakum, dan bagi kamu semua, fiha, di dalam an'am itu, jamalun, ada keindahan, ada apa ya, keindahan, ada pemandangan yang indah. Hina turihuna, ketika engkau membawa hewan itu ke tempat, ke kandangnya,
memberikan istirahat kepada mereka, wahina tasrahuna, dan ketika engkau melepas mereka ke tempat pemeliharaan, artinya melepas mereka ke tempat penggembalaan. Jadi ada pemandangan yang membuat manusia ini menjadi tidak bosan, menjadi tidak penat terhadap aktivitas kehidupan. Wa tahmilu athqalakum, hewan ternak itu juga membawa beban-beban yang berat kamu, ila baladin, menuju kepada negara, lam takunu, yang tidak ada kamu semua balighihi, bisa menyampaikan, illa bisyiqqil anfusi, kecuali dengan badan yang capek, yang lelah. Artinya unta khususnya ini membawa barang-barang dagangan, contohnya membawa manusia, membawa macam-macam beban-beban berat dari satu negara ke negara yang lain, dari satu tempat ke tempat yang lain, yang jika kamu bawa sendiri tentu akan membuat badan kamu ini capek, letih, berat. Inna rabbakum laraufur rahim, inna rabbakum, sesungguhnya Tuhan kamu semua, Allah subhanahu wa ta'ala, laraufur rahim, sungguh maha kasih dan sayang. Salah satu bukti kasih dan sayang Allah itu, Allah menciptakan unta, kambing, sapi untuk kebutuhan konsumsi, kebutuhan transportasi, kebutuhan menghangatkan badan dan lain-lain. Luar biasa ini, kenikmatan yang luar biasa dari Allah untuk kita, hamba-hamba Allah, para manusia. Wa fi mawdi'in, dan di dalam tempat akhara yang lain, minas surati, dari surat An-Nahl, qala, Allah berfirman, wa inna lakum fil an'ami la'ibrah nusqikum mimma fi butunihi min baini farsi wa damil labanan khalisan sa'ighal lisyaribin. Wa inna lakum, dan sesungguhnya untuk kamu semua, jadi untuk kita manusia, fil an'ami, di dalam hewan ternak, la'ibrotan, sungguh ada pelajaran, banyak ibrah yang bisa kita ambil. Nusqikum, kita memberikan minum kepada kamu semua, mimma fi butunihi, yang berasal dari perut-perut hewan ternak itu, susu kambing, susu sapi misalnya, mimbaini farsin, dari antara tahi, wadamin, dan darah, labanan khalisan, Allah memberikan susu yang murni, sa'ighon lisyaribin, yang mudah diminum, ya ditelani, menyegarkan bagi orang-orang yang minum. Pada masa Nabi kita bisa melihat di dalam sejarah, orang Arab itu kalau minum susu kambing ya langsung diperah itu kemudian diminum. Dan sekarang kita tidak terbiasa, itu justru susu yang gizinya luar biasa karena itu murni, tidak dimasak, tetapi itu langsung murni dari hewan, bisa diminum. Tentu kandungan protein, kandungan gizinya tentu sangat besar. Tetapi sekarang kita tidak terbiasa itu, kita meminum susu hewan itu setelah dimasak oleh perusahaan. An-Nahl ayat 66, waqala, dan Allah berfirman fi maudhi'in salisin, pada tempat yang ketika sama di dalam An-Nahl, wa ja'ala lakum min juludil an'ami buyutan tastakhifunaha yawma dha'nikum wa yawma iqamatikum wa min aswafiha wa awbariha wa ash'ariha asasa wa mata'an ilahin. Wa ja'ala, dan Allah menjadikan lakum, bagi kamu semua, min juludil an'ami, dari kulit-kulit hewan ternak, kulitnya kambing, sapi. Kalau di sini ya, kalau onta memang kita tidak pengalaman bagaimana kulitnya. Buyutan, beberapa rumah.
tastakhifunaha, yang kamu merasa ringan untuk membawa julud itu, yauma dha'nikum, ketika kamu berjalan, wa yauma iqamatikum, dan ketika kamu bermukim. Jadi kulit-kulit hewan ini bisa dibuat rumah ya pada era Nabi, rumah tetap atau rumah sementara. Wa min aswafiha, kamu bisa mengambil manfaat dari bulu-bulu domba, wa aubariha, dan dari bulu-bulu onta. Jadi kalau aswaf itu dari bulu domba, kalau aubar ini bulu onta, wa asy'ariha, dan rambut-rambut kambing. Semuanya bisa dimanfaatkan. Asasan sebagai perabot rumah, wa mataan, dan menjadi hiasan, ila hinin, sampai waktu yang ditentukan. Jadi manfaatnya kulit, kemudian bulu, rambut, ini semuanya untuk kebutuhan manusia, kebutuhan penginapan, kebutuhan penghangatan, kebutuhan konsumsi. Masya Allah, besar sekali. Wa fi surat Yasin, dan di dalam surat Yasin, qala ta'ala, Allah berfirman, awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilas aydina an'aman fahum laha malikun. Awalam yarau, apakah para manusia tidak melihat, tidak berpikir, tidak merenung, anna, sesungguhnya kami Allah, khalaqna lahum, menciptakan kami Allah, lahum, bagi manusia, mimma amilas aidina, yang dibuat, yang diciptakan oleh kekuasaan Allah, an'aman, Allah menciptakan hewan-hewan ternak. Fahum laha, fahum, maka manusia laha, pada an'am, malikuna, memiliki. Allah menciptakan onta, kambing, sapi, kerbau, yang memiliki adalah kita para manusia. Wa dzallalnaha, dan kami tundukkan hewan ternak itu, lahum, bagi manusia. Faminha rakubuhum, sebagian dari hewan ternak itu digunakan untuk alat transportasi mereka. Wa minha, dan dari an'am, hewan ternak, yakuluna, dibuat konsumsi, dibuat jamuan kenegaraan, jamuan makan sehari-hari. Walahum, lan bagi manusia, fiha, di dalam an'am, hewan ternak, manafi'u, banyak sekali manfaat yang lain. Wa masyaribu, juga untuk minum dari air susunya, bahkan labanan khalison, susu yang murni. Afala yashkurun, apakah mereka tidak mau bersyukur setelah kami Allah menciptakan mereka onta, sapi, kerbau, gunakan untuk transportasi, konsumsi, manfaat-manfaat lain yang banyak sekali untuk kebutuhan kehidupan manusia. Afala yashkurun, mengapa mereka tidak bersyukur? Yasin ayat 71 sampai 73. Hadhihi al-an'amu, itulah hewan ternak, allati khalaqaha Allah, yang
Allah menciptakannya lil insani, bagi manusia, mimma amilat yaduhu subhanahu, yang diciptakan oleh kekuasaan Allah.